Bahkan genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seksual kepada mereka. Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas tentang kisah asal-usul hantu yang berasal dari Indonesia, negara kita ini. Pasti kalian tidak asing lagi dengan hantu-hantu yang ada di Indonesia. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah mengetahui asal-usulnya dari mana. Bisa kalian cari di Google, banyak banget artikel-artikel yang mengenai asal-usul hantu Indonesia. Tapi bagi kalian yang balas membaca, bisa kalian dengar nih cerita dari Mila. Oke? Sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena setiap minggunya akan ada video menarik dan menegangkan dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita yang pertama. Yang pertama adalah kuntilanak. Dalam cerita rakyat Indonesia menampilkan berbagai cerita hantu dan roh animisme. Kuntilanak adalah salah satu di antaranya yang paling terkenal. Dalam budaya Asia Tenggara, rawa merupakan tempat yang paling menakutkan, di mana roh alam gaib disitulah bersemayam untuk menakuti makhluk hidup lainnya. Legenda mengatakan bahwa daerah Kalimantan Barat, yaitu Pontianak, menjadi titik pelintasan Sungai Kapuas dan Landak, dihantui oleh para kuntilanak. Kuntilanak adalah roh pendendam yang berwujud sebagai wanita cantik, dan ada juga yang berwujud yang sangat menyeramkan. Kuntilanak memangsa pria dewasa, anak-anak, dan juga ibu hamil. Kuntilanak adalah sosok yang meninggal pada saat melahirkan atau akibat kekerasan seperti pemerkosaan. Kuntilanak adalah sosok yang haus darah yang akan mengeluarkan isi perut korbannya dengan menggunakan kukunya yang panjang lalu memakan organ yang ada di dalamnya. Dulu, terlepas dari peringatan yang mengerikan yang diberi oleh orang Dayak setempat, Syarif Abdurrahman Al-Qadri memutuskan mendirikan pos perdagangan di titik persimpangan rawa tersebut. Para kuntilanak segera membuat kehadiran Abdurrahman dan kekawanannya merasakan kehadirannya. Menurut cerita, mereka menembakkan meriam ke rawa tersebut yang dianggap sebagai sarang para kuntilanak. Masjid dan pos perdagangan didirikan dan kota yang berkembang tersebut diberi nama Pontianak. Itulah mengapa kuntilanak selalu dikait-kaitkan dengan kota Pontianak, karena memang asal kuntilanak ini berasal dari kota Pontianak. Setelah pos perdagangan menjadi sangat sukses, Abdurrahman diangkat sebagai sultan pertama di Pontianak. Dalam budaya Malaysia, mereka mengatakan aroma jemuran akan menarik perhatian para kuntilanak. Nah, oleh karena itu, banyak orang Malaysia yang tidak meninggalkan jemurannya pada malam hari. Kehadiran kuntilanak dapat ditandai dengan wewangian bunga Kamboja atau daging yang sudah membusuk. Oke, sekarang Mila akan memperlihatkan video yang dianggap itu adalah penampakan kuntilanak. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua, yaitu adalah pocong. Hantu pocong merupakan hantu yang berasal dari Indonesia, memiliki bentuk seperti guling. Konon ada yang mengatakan hantu pocong ini berasal dari orang yang sudah meninggal. Kemudian saat dikubur, kain kafan mayat tersebut tidak dilepas sehingga bergentayangan menjadi pocong. Kabarnya orang yang diganggu adalah orang yang ikut serta prosesi saat pemakaman, karena merekalah yang harus tanggung jawab melepaskan tali pocong tersebut. Kabarnya hantu pocong menampakkan dirinya kepada keluarganya untuk menyampaikan sesuatu yang belum sempat disampaikan. Jadi Mila akan memperlihatkan sebuah video yang dianggap itu adalah penampakan pocong.
Cerita yang ketiga adalah genderuwo. Siapa yang tidak tahu dengan hantu yang satu ini? Genderuwo diduga berasal dari bahasa Kawi yaitu Gendarawa. Gendarawa dalam kepercayaan Hindu-Buddha yang saat ini merupakan kepercayaan dominan di kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Digambarkan sebagai makhluk yang berwujud manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo kadang senang menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, dan bahkan memindahkan pakaian dalam perempuan kepada orang lain. Memang cabul sekali si genderuwo ini. Kayak bahkan pakaian dalam orang bisa dipindahkan. Jangan sampai kalian pernah mengalaminya. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah istri-istri yang kesepian ditinggal suaminya karena ada urusan pekerjaan yang mengharuskan keluar kota, dan juga mohon maaf untuk para janda-janda. Bahkan genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seksual kepada mereka. Contohnya ya, ketika suami kita keluar kota untuk pekerjaan. Nah, si genderuwo ini mempunyai kesempatan untuk menggoda kita dan mengajak kita berhubungan seksual dengan cara menyerupai wajah suami kita. Jadi kita tuh seolah-olah dihipnotis dan kita anggapannya tuh suami kita nggak keluar kota gitu loh buat kerja. Nah, si genderuwo ini menyerupai suami kita kayak seolah dihipnotis gitu. Kayak intinya genderuwo ini menyerupai suami kita gitu loh. Ngerti kan maksud aku? Dipercaya benih dari genderuwo dapat menyebabkan wanita yang ditidurinya akan hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Dan dalam kepercayaan Jawa, genderuwo tidak hanya bersifat jahat dan ada pula yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik biasanya menampakkan dirinya dengan wujud seorang kakek tua, berjubah putih yang kelihatannya sangat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti sebangsanya yang bersifat jahat. Genderuwo yang baik seringkali membantu manusia untuk menjaga tempat gaib atau rumah dari orang yang tidak berniat baik, bahkan merampok. Dan sekarang Mila akan perlihatkan penampakan yang diduga itu adalah genderuwo. Dan cerita yang terakhir adalah tuyul. Hantu tuyul digambarkan adalah seorang anak kecil yang gundul yang pandai dalam mencuri uang dan memanggil sosoknya melalui ritual tertentu lah. Ritual tersebut sekaligus menjadi perjanjian antara si pelaku dan sosok tuyul ini dalam persugihan yang menjadi tujuan mereka. Jangan sampai kalian dan kita semua terjerumus ke jalan yang tidak benar ini. Kalau kalian memang mau kaya, ya udah usaha dan disertai dengan doa. Jangan memilih dengan cara pesugihan ini. Jangan sampai ya, jangan sampai. Dipercaya sosok tuyul akan tinggal di dalam patung bayi kecil. Ia akan hidup jika dibangunkan dan ia akan keluar jika dia diundang dengan darah segar manusia. Dengan undangan dari tuannya, dia akan segera beranjak dan menuruti perintah untuk mencuri uang pada malam hari. Adapun menurut Islam, asal-usul tuyul merupakan penemuan Azazil, putra iblis yang sangat cakap dalam hal penelitian. Azazil dengan memanfaatkan penjelasan Al-Quran telah berhasil menciptakan makhluk baru sebagai anak buah barunya. Makhluk ini kita kenal dengan nama tuyul.
Sosok ciptaan Azazil ini berasal dari segumpalan darah atau segenggam daging hasil dari aborsi anak-anak manusia yang penuh dengan dosa. Janin yang belum memiliki roh ini diisi dengan jin dan setan dari kelompok Azazil untuk menyasarkan orang-orang yang memiliki permasalahan ekonomi. Bagi mereka yang lupa pada Tuhannya, tentu tergiur dong dengan si tuyul ini dengan memiliki kemampuan mencari uang dalam sekejap. Tentunya orang-orang yang ingin kaya dengan cara cepat, yaitu menggunakan si tuyul ini. Sekarang Mila akan perlihatkan video yang dianggap itu adalah penampakan tuyul. Oke lurus, segitu dulu video Mila kali ini. Setelah kalian mendengar cerita Mila dan melihat videonya, apakah kalian percaya akan kebenaran makhluk tersebut? Atau kalian hanya beranggapan itu hanya di film-film saja, itu hanya bohongan aja? Silahkan komen di bawah ya. Dan bagi kalian yang ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye. Kelihatannya sangat berwibawa